Hi, I'm Dini. Welcome to my channel. Hai smart people, bertemu lagi dengan saya Dini dan Faris Mukadi. Di episode kali ini saya masih membicarakan tentang ketoprak, cerita pagelaran ketoprak gitu Pak. Bukan wayang orang, bukan tokoh wayang orang. Nah, kemarin kan sudah tentang Panji Asmorobangun, terus sampai punya anak yaitu Jayabaya juga. Ini saya mau tanyakan adalah tokoh dari Jayabaya. Sebenarnya siapa sih Pak? Itu ramai banget sekarang tuh yang lagi heboh itu membicarakan tentang ramalan atau sabdo palonnya Jayabaya. Nah, kita akan membahas tuh Jayabayanya ini gitu. Jayabaya itu sebenarnya itu siapa Pak? Wah, ya. Ya, dasari dulu ya, saya bukan sejarawan atau ahli sejarah. Ya. Saya pernah baca kalau Jayabaya itu adalah tokoh sejarah. Kalau membaca sejarah ya. Dan ada juga Prabu Jayabaya itu adalah tokoh dari wayang Madya. Jadi kalau dari buku Babat Tanah Jawi itu ada tokoh yang namanya Jayabaya itu putra Prabu Gendroyono. Gendroyono itu putranya Prabu Yudhoyaka, putranya Yudhoyono, si Yudhoyaka itu. Nah, Yudhoyono itu adalah putranya Prabu Parikesit. Jadi itu kan tokoh dalam pewayangan. Betul. Tapi wayang yang sudah di bawah Parikesit itu biasanya disebut wayang Madya. Sedang Mahabharata sendiri kalau nyebut Parikesit itu kisahnya kalau Parikesit sudah tidak ada, itu negara Astina terpecah-pecah, turunannya itu ada yang berada di Kosambi, itu Kosambi India sana, ada yang di Kapilawastu, itu kalau Mahabharata. Tapi kalau Babat Tanah Jawi itu mungkin juga mengambil Mahabharata atau Bharatayuddha yang bahasa Jawa kuno. Oke. Nah, terus sekarang kalau kita baca sejarah itu ditulis di situ sejarah Kerajaan Kediri. Itu disampaikan atau dituliskan ceritanya itu dari Raja Erlangga yang membelah kerajaannya menjadi dua, satu Jenggala, ibu kota di Kauripan, dan Doho atau Panjalu itu di Kediri. Nah, setelah itu dibelah negaranya, Bu Erlangga terus naik menjadi seorang pendeta. Terus itu negara yang dibelah jadi dua itu ayem tentrem, tidak ada masalah apa-apa. Kemudian Prabu Erlangga itu meninggal pada tahun 1049 itu. Nah, ini kerajaan Kediri dan kerajaan Jenggala itu terjadi perang. Rajanya pada waktu itu sudah putranya Jayengrono yang di Jenggala, yang tua itu, yang muda Jayanegara itu ada di Kediri. Itu pernah terjadi perang sehingga negara Jenggala bisa dikalahkan. Dengan sendirinya kekuasaan Jenggala berada di bawah kekuasaan Kediri. Habis itu terus tidak ada cerita lagi di sejarahnya ya. Tidak ada sejarah lagi.
baru pada tahun kira-kira 1104 gitu ya. Nah, itu diceritakan raja-raja yang bertahta di kerajaan Kediri. Itu yang pertama itu bernama Sri Jayawarsa Dikjaya Sastra Prabu. Nah, itu kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Kameswara atau Panji Nukartopati. Ya, Panji Kameswara lah. Nah, kemudian itu mempunyai istri atau permaisuri Dyah Kirana atau sebut saja Candrawirana dari Jenggala. Nah, kemudian itu mempunyai putra bernama Jayabaya. Jadi di situ ada Jayabaya di sejarah itu. Nah, kalau sekarang ada ramainya pementasan ketoprak atau pementasan apalah itu saya rasa dia memakai pakem atau patokan cerita itu tidak mungkin dari sejarah, karena sejarah hanya mengatakan raja pertama ini, kedua ini, tidak ada riwayat kesejarahannya si tokoh Jayabaya itu. Hanya menyebut namanya saja, tapi tidak ada cerita kisah hidupnya. Dan hanya disebutkan bahwa Raja Jayabaya itu waktu memerintah di Kediri itu bisa membawa keemasan kerajaan Kediri. Jadi bisa memperluas wilayahnya gitu aja. Jadi yang sampai detailnya cerita atau wujud ceritanya nggak ada. Biasanya itu yang ada ya malah yang dari Babat Tanah Jawi itu ada ceritanya, tapi kan berbeda ini. Nah, ini kemungkinan ini kalau Jayabaya itu rame dipertontonkan atau di dalam pertunjukan itu mungkin pakai patokan cerita dua-duanya ini dioplos jadi satu, atau itu karangan dari para pengagum. Iya, pengagum si tokoh itu. Nah, pengagum Prabu Jayabaya yang bisa mengangkat keluhuran negara Kediri. Prabu Jayabaya itu adalah seorang raja yang bijaksana, sakti, dan penuh ilmu kesaktian atau ilmu kebatinan. Makanya bisa waskita, punya kawaskitan, bisa melihat dan bisa tahu kejadian yang belum terjadi. Ya, atau meramal. Nah, itu masa depan. jadinya meramal gitu. Nah, itu jadi adanya yaitu Jayabaya yaitu yang di Babat Tanah Jawi itu. Jadi ya dari tidak adanya cerita kesejarahannya itu, saya dulu sebagai sutradara ketoprak itu pernah berusaha memperbanyak cerita dengan mengarang cerita tentang Jayabaya, tapi untuk pagelaran, hanya kebutuhan pentas hanya saja. kebutuhan pagelaran, tidak merubah sejarah, tidak enggak. Tuh, jadi saya otak-atik itu. Saya dulu pernah menceritakan lahirnya Prabu Jayabaya, atau lahirnya Sri Mapanji Jayabaya. Nah, itu aja yang saya ceritakan ya. Ya, oke. Ya, soalnya ndak ada ceritanya yang sejarah atau dongeng yang dikatakan meramal dan sebagainya itu bukan yang dari Babat Tanah Jawi.
juga bukan dari sejarah. Jadi itu dari pengagumnya Jayabaya itu. Jadi yang jelas tentang kebatinannya yang pasti diangkat, soalnya orang-orang yang mengagumi Jayabaya itu tidak lepas dari sifat Jayabaya yang waskita, sifat Jayabaya yang adil, makmur, dianggap sebagai titisan dewa. Nah itu kalau cerita yang saya buat dulu, saya mulai adegannya itu dari Prabu Kalmasoditya. Prabu Kalmasoditya itu raja dari kerajaan Wengker Daksina. Ya kalau sekarang disebut Wengker Kidul. Nah, itu bersama kerabatnya ceritanya mengadakan sesaji tantra untuk mendatangkan dewa dan dewi ya, yang punya kekuasaan bisa membantu. Sesaji tantra itu dilakukan di pantai Laut Selatan. Gitu. Karena Wengker Kidul itu kan dekat dengan pantai itu. Nah, terus selama sesaji itu benar kedatangan seorang dewi yang ditanyakan mengaku bahwa dirinya adalah Ratu Lelembut Tanah Jawa yang disebut Cahya Sweda Darmastuti. Itu adalah putri dari Dahyang Semoro yang ada di Sunyaruri. Alam Sunyaruri itu alam lelembut, alam halus. Itu. Kemudian si Kalmasoditya itu minta bantuan, minta pengayoman untuk mengangkat kembali kebesaran kerajaan Wengker Daksina yang dulu pernah dihancurkan oleh Prabu Jayawarsa Digdaya Sastra Prabu dari Kediri. Itu sudah dibangun lagi oleh Kalmasoditya itu, dan sekarang ingin mengangkat kebesaran kerajaannya kembali. Satu itu, kedua dia punya keinginan untuk membalas si Jayawarsa itu. Ya, membalas kehancuran kerajaannya kepada Raja Kediri. Itu dua itu. Yang ketiga kalinya, karena ada bisikan dewa kepada para brahmana dan kepada orang yang dekat dengan kedewaan, itu ada berita gitu ya, bahwa permaisuri kerajaan Kediri akan melahirkan Satrio Piningit titisan dewa. Tuh. Nah gitu. Nah ini karena itu adalah titisan dewa yang akan lahir, maksud si Kalmasapata itu untuk mengambil kewibawaan itu akan memboyong Dewi Kirana atau Dewi Candrakirana, permaisuri Raja Kediri, Panji Kameswara. Nah itu akan memboyong ke negerinya agar titisan dewa itu lahir di situ. Jadi terkena sawab pendungane. Itu kabeh semua jadinya bisa mengangkat derajat kebesaran dan kewibawaan negaranya yang baru dibangun kembali itu. Si Cahya Sweda itu mengatakan, saya mau membantu ya untuk mengangkat
kembali kebesaran atau kejayaan negerimu. Tapi saya tidak bisa membantu kalau kamu, umpamanya gitu ya, kalau kamu melanggar atau melawan takdirnya para dewa gitu. Jadi negara Kediri ini bisa berwibawa, bisa besar dan lain sebagainya, itu dibeli dari Dharma Baktinya gitu. Jadi kalau itu jadi besar negerinya, itu berarti sudah menjadi takdir atau kepastiannya para dewa. Itu kalau kamu melanggar itu, saya tidak bisa membantu. Maka dari itu saya akan tetap membantu kalau memang kamu ingin mengangkat derajat itu, tapi jangan melanggar aturan dewa. Dewi Cahyo Sweda menghilang lagi. Lah ini ribut. Nah, gimana? Nggak bisa membalas dendam kalau gitu, nggak boleh gini. Nah, terus bapaknya si Kalmoso Dityo itu yang bernama Resi Kalmoso itu memberi saran, ya sudah sekarang dua-duanya dikerjakan saja. Satu, membalas menaklukkan kerajaan Kediri. Kedua, harus bisa memboyong Permaisuri Raja Kediri agar satria titisan dewa itu lahir di sini. Gitu. Oh iya, kalau begitu sudah kita kerjakan saja. Mereka persiapan dan lain sebagainya sampai dengan berangkat. Gitu. Adegan selanjutnya ini kita tinggalkan perjalanan mereka itu, kita melihat dari kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri itu rajanya kan Sri Panji Kameswara bersama permaisurinya Diakirono atau Condrokirono. Itu Condrokirono sudah mengandung yang tidak lama lagi akan lahir, perhitungan manusia ya. Tidak lama lagi akan lahir, jadi ya kira-kira sudah 9 bulan atau baru 8 bulan begitu. Tuh, di situ dia berkumpul dengan keluarganya, termasuk bapaknya yaitu Jayawarsa Jaya itu. Terus sama permaisurinya yang lain seperti Andoyoprono sama Renaswara yang sudah disatukan di situ. Itu permaisurinya. Terus saudaranya atau raja dari Jenggala yang bernama Pratiswara. Pratiswara itu kalau di dalam kisah Panji itu adalah Panji Gunung Sari. Oh, ya. Raja Kediri itu punya keinginan nanti kalau putranya bisa lahir akan dijadikan Yuaraja, ya calon raja atau raja muda ya. Terus ini ada berita lagi dari para pendeta bahwa ada bisikan dari dewa, ada sabda dewa bahwa sang permaisuri akan melahirkan satrio piningit titisan dewa. Maka harus dijaga dengan baik, disambut dengan baik kedatangannya titisan dewa itu. Nah, dalam membicarakan itu datangnya raja dari Wengker Dasino, Kalmoso Dityo tadi bersama prajuritnya ceritanya. Nah, tujuannya ya satu, menaklukkan, kedua akan membalas kehancuran kerajaannya sampai terjadi perang.
perang. Selama sini perang dan prajurit dari Daksina itu tadi mundur. Di dalam Taman Kaputren itu permaisuri Candrakirana bersama permaisurinya yang lain itu berkumpul di situ dengan sendirinya merasakan atau membicarakan tentang datangnya musuh itu tadi. Datanglah adik dari Kalmasoditya, putri duanya adik raja itu merayu Candrakirana agar mau diboyong ke negerinya, agar lahir di sana bisa mengangkat derajat atau kewibawaan negaranya. Lah ini permaisuri yang lain ini si Handoyoprono sama ini, loh kok kamu bicaranya seperti kehendaknya raja yang memusuhi Kediri, kamu dari mana, siapa? Terus terang dia bahwa saya dari Wengker Daksina. Jadi niat saya tidak niat jelek, tapi niat untuk minta kerelaannya lahir di sana. Itu ini nggak rela si Handoyoprono sama Naswara itu nggak rela sampai terjadi perkelahian antara putri-putri itu. Nah, dalam sini berkelahi, datangnya bapaknya si Kalmasoditya itu langsung menghajar kedua permaisuri Panji Meswara sampai dengan jatuh, kemudian Candrakirana dibawa lari. Nah, ini dibawa lari bisa saja dimasukkan ke dalam peti wasiat atau di dalam cupu gitu. Bawa, itu namanya resi ya, sudah pengpengan, dibawa pergi. Sedangkan tinggal permaisuri dua itu tadi yang jatuh pingsan. Datangnya yang dari perang mendapat kemenangan si Panji Kameswara sama kerabatnya itu datang ke situ, kok ada kejadian begini. Nah, setelah dibangunkan ada apa, dia melapor bahwa ada datangnya keluarga dari kerajaan Wengker Daksina akan memboyong, tapi saya tidak mampu mengusir atau menangkapnya karena saya tiba-tiba pingsan, tidak tahu apa-apa gitu kan. Lah Mbak Yu kemana, Mbak Yu? Tuh cari-cari nggak ada. Wah, sudah bisa memastikan bahwa ini dibawa oleh keluarga dari Wengker Daksina. Wah, kalau begitu harus segera merebutnya kembali, ya, segera merebutnya kembali, segera, karena ini sudah waktunya akan melahirkan. Satu, kedua, si Candrakirana berada di tempat musuh, tapi musuh itu punya keinginan untuk Candrakirana melahirkan di wilayahnya, jadi agak keamanannya agak ada. Tuh, ya terus berangkat semua sana ke Daksina, sampai di kota Wengker Daksina bertemu dengan prajurit Wengker Daksina sampai terjadi perang. Prajurit Wengker Daksina kalah, lari semua atau banyak yang mati karena datangnya pasukan dari Kediri itu. Pasukan Kediri langsung masuk ke dalam istana, terus ke Kaputren. Biasa kalau mencari wanita mesti di Kaputren loh. Masuk ke Kaputren. Sedang di Kaputren nih Wengker Daksina itu Candrakirana dirayu-rayu untuk supaya kerasan di sini sampai dengan melahirkan. Nanti setelah melahirkan ya pulanglah, nggak apa-apa, saya antar begitu. Nah, tapi nggak
nggak mau dan nggak lahir-lahir karena nggak sabar. Ini bapaknya si Kalmoso Dityo, Resi Kalmoso itu nggak sabar lalu dirapal, disundang, kalau orang Jawa mengatakan disundang supaya cepat lahir gitu. Dirapal sampai dengan si Condrokirono pingsan, tidak tahu asalnya dari mana. Ada wujud Narasinga, jadi wujud manusia besar berkepala singa. Nah itu langsung menyerang si Resi Kalmoso, dibunuh. Datangnya Raja Kalmoso Dityo dengan kerabat-kerabatnya, tahu ada kejadian begitu langsung jadi perkelahian dengan Narasinga itu. Gret sampai dengan datangnya Panji yang menang perang tadi di depan Kaputren, masuk ke situ. Situ juga terjadi sampai perang kisruh begitu. Narasinya membawa si Sekartaji, dibawa lari, ya lari seperti terbang. Dan itu sebenarnya itu bayinya dia. Nah, itu membantu ibunya gitu, bang lari. Kemudian sini perang keluarganya sampai dengan Kalmoso Dityo itu bisa mati. Terus putri 2 itu juga ada, adiknya yang laki 2 itu juga perang di situ sampai dengan hancur mati semua. Kalau saya dulu ini datangnya si Cahyo Swedo, karena sudah saatnya tidak bisa berlama-lama kamu di sini. Panji sama putri 2 itu diajak masuk ke keretanya si Cahyo Swedo. Keretanya itu suka kelihatan, suka enggak gitu, siluman kan. Nah, dinaikkan kereta, bawa geblas pulang ke Kediri. Nah, sampai di Kediri langsung Condrokirono dimasukkan di dalam Kaputren. Si Narasinga itu kembali ke dalam hamilnya si Condrokirono, dan di situ juga bersamaan datangnya si Panji dengan mereka semua. Nah di situ terus ada yang lapor sama kerabatnya bahwa, "Loh kok kamu sudah pulang?" "Iya, itu Condrokirono sedang melahirkan." Nah, terus masuk lahir bayinya dibawa keluar, terus dalam keadaan sudah tenang, sudah kembali tepat pada waktunya lahir. Itu kalau nggak ditolong sama anaknya yang di dalam perut, dia pasti melahirkan di sana. Itu terus Panjinya kalau tidak ditolong oleh Cahyo Swedo, penguasa Lembu Tanah Jowo itu yang ada di Gunung Kidul, itu juga pasti terlambat datangnya. Nah ini lahiran, terus sudah tenang semua, seneng. Nah, anaknya itu dinamakan Sri Mapanji Joyoboyo, dan sekalian diangkat menjadi Yuwarojo. Jadi putra mahkota, calon pengganti raja di situ. Nah, kalau sudah itu selesai, tamat untuk cerita lahirnya Jayabaya. Mapanji Joyoboyo itu. Saya dulu gitu, itu kan cerita saya loh, itu bukan jangan dianggap Copyright itu cuma sejarahnya. ceritanya Pak Aris doang, cuma kebutuhan pentas doang waktu itu. Ya gitu. Terus kecuali cerita itu saya juga
masih menceritakan lagi tentang Joyoboyo, pernah juga. Itu tuh ya, Bapak ngambil patokannya dari mana? Ngarang. Ngarang aja kan boleh loh. Iya, boleh. Boleh kan ngarang tapi berpatokan dengan sejarah, berpatokan dengan babat tanah Jawi itu. Jadi berpatokan dengan buku-buku yang pernah menceritakan tentang Joyoboyo itu. Jadi dioplos gitu untuk pagelaran ketoprak. Oke, nah terus kalau di Tanah Jawinya itu dia nyeritain apa? Di situ ditulisnya kalau tentang Joyoboyo. Tentang Joyoboyo. Ya yang saya ceritakan tentang matinya Anoman apa itu kan. Oh itu yang di Tanah. Nah itu Joyoboyonya itu. Yang di buku Babat Tanah Jawi itu yang itu. Oh. Oke. Yang cerita kedua mau nggak? boleh. Oh, boleh. Nah, sekarang cerita kedua saya pakai judul Waskita Sang Joyoboyo. Waskita itu waspada atau bisa melihat secara batin, tahu sebelumnya gitu, atau dia juga bisa tahu kejadian yang belum terjadi gitu. Nah, Waskita Sang Joyoboyo itu saya awali dari ceritanya Prabu Joyoboyo itu yang sudah berhasil membangun dan mewujudkan kerajaan Kediri sebagai negara yang aman, tentram, dan sejahtera. Nah, dengan keberhasilannya itu, dan Joyoboyo kan punya kelebihan lagi soal kawaskitan itu tadi, soal ilmu, keahlian. Nah itu ceritanya Kediri itu ada goro-goro, ya banyak bencana, gunung meletus, tanah longsor, banjir bandang, atau tsunami ya, yang laut itu pokoknya goro-goro lah, hujan angin dan bledek atau petir dan menyambar-nyambar gitulah. Musibah alam lah. Nah itu habis itu selesai, terus Joyoboyo yang hafal atau tahu sasmito atau perlambang dari alam. Jadi firasat-firasatnya itu peka sekali. Ini terus dia bertanya dengan semedi itu, apa yang akan terjadi ini, perubahan-perubahan zaman dari zaman Tirta Air sampai zaman ini gitu kan, ada di zaman-zaman itu. Nah, ini apa yang akan terjadi itu. Sedangkan dia sendiri sebelum semedi itu pernah dilapori oleh permaisurinya bahwa mahkota si Panji Sarwiswara hilang dari kerajaan. Menghilang atau hilang itu. Nah ini terus ceritanya Joyoboyo mencari berada di mana ini putranya gitu dengan semedi Ngrogo Sukmo. Nina Sukmo, Ngrogo Sukmo, Sukmonya keluar terus menelusuri jejak putranya kemana. Terus ini masih Sukmo nih. Terus sampai di Kaputren kerajaan Nusa Barung. Itu ada Srenggo Yakso rajanya. Lah putranya si Panji Sarwiswara itu ada di situ. Ceritanya di situ disekap atau diculik, disandra, ditahan di Kaputren situ. Itu bingung, jadi
Sukmanya itu melihat putranya itu kebingungan, dan apa yang dilakukan oleh putranya kan tahu itu Sukmanya. Nah, si anaknya itu sudah bingung, wah kalau begitu saya keluar saja, lompat tembok bentengnya gitu. Di sana dijaga prajurit banyak sekali, tidak ada jalan keluar lah pokoknya. Wah, dia terus menyesal, wah kalau begitu terus hanya sambat, ayahku gimana ya, walaupun tidak melihat tapi dia pasti merasa kalau saya sedang begini gitu. Terus dia melihat atau mendengar dulu suara tertawa gitu, dia ngintip ada datangnya raja si Srenggo Yakso itu dengan putrinya Srenggani itu sedang membicarakan tentang penculikan si pangeran itu. Ternyata pangeran itu diculik karena putrinya Srenggo Yakso ini ingin menjadi istrinya. Tuh, jadi ditanya soal ini, kamu gimana, bisa nggak merayu, nggak tahu, dengar rarasanan itu tadi. Nah, sehingga dia juga dengan hati kesal gitu menjawab, ya saya cintanya gitu, putrinya itu bilang saya cintanya tidak bisa dihalangi dengan apapun. Kalau tidak tercapai saya lebih baik mati Romo. Ini juga menjawab dari dalam, wah siapa yang mau dengan kamu, kamu golongan raksasa gitu. Ini juga didengar ini sama. Nah, terus bapaknya bilang itu sudah sampai di tempatmu, coba dirayu sekali lagi. Gitu. Dia masuk putrinya, bapaknya langsung ke Datuloyo atau tempat istananya. Putrinya masuk, di situ merayu lagi, si Anu menolak dan marah-marah. Marah-marah, kamu menganggap saya ini tidak mau dengan kamu, berarti saya seorang banci yang tidak bisa seperti lelaki biasa. Tak tunjukin kalau saya ini bukan banci yang diperkosa. Nah, di sini memperkosa kan kebetulan. Nah, gitu. Nah, itu putrinya keluar lagi dari kaputren, teriak, Romo gitu, ayah gitu. Datang bapaknya sama kerabatnya itu, ada apa kamu disakiti? Kalau disakiti nggak usah rabi sama, nggak usah nikah, nggak usah kawin dengan Anji Sarwesworo, tak bunuhnya saja begini. Enggak Romo, saya sudah terlaksana mengabdi atau terlaksana melakukan keinginannya jadi si Panji Sarwo. Kemarahan pun, tapi saya akhirnya berhasil, saya bisa menjadi istrinya gitu kan. Oh ya sudah, malah seneng ini. Nah, ini Sukmanya sih itu Surabaya. Wah, ceritanya kok jadi begini. Dia pulang gitu ceritanya. Nah, pulang sampai di tempat raganya itu, dia mau masuk ke raganya, dia melihat putrinya, Laksita Resmi putrinya itu bersanding dengan seorang jejaka tampan, tapi juga ada seorang raksasa di belakangnya. Nah, ini terus dipandang, dikedip, hilang gambaran itu. Goyo-goyo membuka dirinya, terus mengurai sila pertapa semedinya. Nah, terus cerita sama keluarganya bahwa udah gak usah repot, anakmu pasti selamat, sebab sekarang berada di negara Nusa Barung.
Nah, setelah saya mengetahui dia kok terus ada wujud putriku si Laksito itu bersanding dengan seorang pria tampan, tapi juga bersanding lagi dengan raksasa itu. Ini pasti kejadian ini nantinya. Maka dari itu sudah kita pikirkan satu persatu. Anaknya ditanya juga putrinya, kamu sudah dewasa, sudah punya pilihan belum? Belum. Saya tidak pernah keluar dari pesantren. Nah, tapi kamu jangan sampai terlambat. Tuh. Ya, Romo. Nah, ini tuh dikatakan bahwa anaknya itu pasti selamat berada di negara Nusa Barung. Nah, ini kan sebenarnya Jayabaya bisa saja dia datang dengan pasukannya mendatangi sana, tapi Jayabaya enggak begitu, karena sambil mencari apa yang akan terjadi dia mengadakan sayembara. Siapa yang bisa mengembalikan putranya Panji Sarweswara itu akan dijodohkan dengan putranya yang putri Onesmi itu. Wah, ini ceritanya banyak para pendekar, banyak para satria, ada yang belah mana juga ikut dalam sayembara itu, dites kepintarannya, dicoba kepintarannya, tanding, nanti kalau sudah mengeluarkan ilmunya yang lebih berbahaya itu, ada yang pukulannya itu mengeluarkan api, ada pukulannya mengeluarkan angin, ada pukulannya bisa menghancurkan batu, padas dan lain sebagainya. Pokoknya kesaktiannya begitu. Nah, sudah semua diterima, pokoknya sampai dengan bisa mengembalikan putriku ini sebagai hadiahnya. Sanggup mereka berangkat ini. Nah, perjalanan beberapa pendekar, beberapa satria itu untuk merebut seorang satria ramah kota, nah, untuk mendapatkan putrinya raja itu. Tapi ini orang banyak, putrinya cuma satu gitu kan. Nah, ini tadinya kerjasama, sampai di sana ditemuin sama pasukan Nusa Barung, sampai terjadi perkelahian. Perkelahian pendekar-pendekar ini nyebar lari nyebar, ya ini prajuritnya saling cari kemana-kemana, pendekarnya akhirnya masuk sana satu persatu, masuk dalam kaputren. Nah, bisa masuk ke situ melihat si Panji Sarweswara. Nah, dia mau ditolong, ketahuan sama Srenggono Yaksa, sampai terjadi perang. Dengan ininya pun perang dengan putrinya si Srenggane, itu perang. Akhirnya Panji bisa dibawa lari oleh seorang satria yang namanya Anggono. Nah, itu dibawa lari keluar. Nah, pendekar-pendekar lainnya, nah ini anaknya sudah dibawa keluar, ngapain kita perang di sini? Pulang mengikuti Anggono itu. Nah, putrinya Srenggono yang Srenggani itu nangis. Nah, nangis dihibur sama bapaknya, sampai saya sudah sumpah kalau nggak bisa mendapatkan, lebih baik saya mati, bunuh diri dia. Mati. Bapaknya nangis, diurusi anaknya selesai. Terus perjalanan para pendekar yang bawa lari itu tadi, bawa lari, ini terus jadi rebutan, aku aja yang bawa. Akhirnya seorang resinya itu menangkap, serahkan aku, dibawa si Panji Sarweswara, bawa lari duluan. Nah, sini malah disalahkan ini sama teman-teman pendekarnya. Wah, kok kamu kasihkan dia?
Nah, nanti gimana itu? Wah, diikuti terus berangkat pulang. Ceritanya pulang sampai di Kediri, pendetanya itu menyerahkan Sarwiswara. Pendetanya juga datang di situ plongo di depan Prabu Jayabaya. Nggak berani berkutik ya, cuman ada yang mengatakan ya mengusulkan kronologinya gitu, ceritanya ini tadi yang bisa menangkap, yang bisa membawa itu, yang bisa melepaskan itu ini si Anggono. Tapi terus direbut sama si orang tua ini gitu. Ya orang tuanya ya tenang aja sambil seneng gitu kan, sudah diserahkan. Ya sudah kalau begitu kamu yang bisa menyerahkan anakku, ya kamu yang harus saya kasih untuk memiliki anakku putri gitu. Putrinya mendekat, apa kamu seorang tua begitu tidak rela kalau yang muda ini bahagia gitu. Oh, kalau gitu kan berarti ini putrinya ini mengharap si Anggono yang dapat nganu. Iya. Akhirnya diadu ini, sana yang ngambil sini yang nyerahkan kan, kan dua-duanya punya hak gitu. Nah, terus diadu perang sampai dengan Anggono kalah ya, putrinya datang. Aku pun nggak mau kalau harus diserahkan kamu, lebih baik aku mati. Ketawa yang tua ini. Bilang ya kalau begitu saya nggak mau menerima ini putri ini saya tolak, saya serahkan saja atau diserahkan saja kepada si Anggono ini, sebab Anggono ini adalah murid dari kakakku gitu loh. Nah saya ikut Sayembara ini ngawal anak murid kakakku agar bisa berhasil. Seneng kan tulisan Anggono sendiri baru tahu. Oh, Anggononya juga nggak tahu, itu kan Pak D-nya gitu tanya. Terus putrinya diserahkan Anggono, dipersandingkan secara gandarwa lah, pokoknya disahkan di situ. Ini dengar Jayabaya dengar isak tangis orang, dilihat gitu dipanggil, yang datang Srenggoyaksa, bapaknya putrinya itu nangis di situ. Srenggoyaksa begini menangisi, kenapa? Anakku sudah mati bunuh diri karena nggak tercapai cita-citanya ingin menjadi istrinya Pangeran Panji. Lah mestinya kan sudah kamu tangisi di rumah loh gitu kan umumnya. Kalau di sini tangis saya bukan karena anakku putri, tapi karena anakku laki-laki yang dari kecil tak serahkan di perguruan ini gitu. Ya si Anggono itu ternyata anaknya Srenggoyaksa gitu. Jadi kalau begitu jadi sesuai dengan yang dipandang oleh Jayabaya, bahwa anak putrinya itu bersanding di Jaka ini cakep. Ternyata raksasa itu ini adalah anak raksasa, golongan raksasa gitu kan ya Anggono. Nah, tapi ya terus dia bilang itu sudah luntur sifat raksasanya si Anggono karena dia sudah berguru dan sudah menjalankan perbuatan yang baik tuh. Terus si Srenggoyaksa juga sudah luntur jiwa raksasanya karena sudah menangisi hal yang harus disesalkan gitu. Terus akhirnya ini ya tetap dijodohkan. Terus sana itu jadi mitra kerajaan sana, nggak bermusuhan lagi.
Nah, akhirnya sama aja, sana pengen keturunan Prabu Jayabaya, tapi putrinya nggak tercapai, tapi anaknya yang laki kan tercapai, dapat anaknya itu. Nah, tamatnya di situ aja. Oke, jadi intinya pokoknya itu ceritanya bisa dikarang sendiri. Iya, iya, Ya, soalnya nggak ada tertulis ya Pak. Iya, nggak ada, belum ketemu, mungkin ada atau enggak gitu, nggak tahu kan, belum ada. Yang jelas tentang kesejarahan Prabu Jayabaya itu ada prasastinya. Jadi menjelaskan kalau sebagai bukti kalau Jayabaya itu memang Raja Kediri, dan itu tahunnya itu Iya, makanya hanya tertulis namanya aja di buku sejarah jadi itu. kisah hidupnya nggak ada. Jadi yang ada kalau sekarang ada cerita-cerita tentang Jayabaya ya seperti saya itu ngarang sendiri gitu, tapi tidak menjelekkan, tapi berusaha mengembangkan lebih baik gitu. Berarti yang di Sabda Palon itu juga itu ngarang ya sebenarnya Pak? Ya, Karena di buku sejarah pun tidak tertulis riwayat hidupnya dia kan? nah saya kan udah katakan kalau itu dari pengagum. Nah gitu loh, jadi tafsirnya si pengagum itu. Tapi kalau itunya ya mungkin juga ada apa ramalannya itu ada, itu juga digabung dengan ramalan Ronggo Warsito gitu. Empu dari kerajaan Jawa ini, Solo itu ada kan, dia juga meramal juga, jadi dikumpul-kumpulkan di situ. Oke. Tapi ya itulah ya, itu ceritanya di tanah Babat Tanah Jawi juga yang Makanya bagi sutradara-sutradara baru yang pengen bikin cerita tentang Jayabaya, nggak usah sungkan-sungkan, ngarang aja tanpa keluar dari pakemnya. asal jangan melecehkan. Jangan menjelek-jelekan, kan di situ sudah tertulis, di sejarahnya ada ya Pak ya. Mengembangkan saja dan memperbanyak cerita untuk meningkatkan pagelaran. Gitu. Tuh. Ya sudah. Ya, yang tiga itu Balungan, Pakeliran, dan jalan ceritanya seperti Jayabaya yang dongeng yang di Babat Tanah Jawi. Cuman nama-namanya tak ganti nama, bukan nama di dalam Babat Tanah Jawi, tapi pakai nama sejarah, ngarang lagi gitu. Itu yang saya pakai judul itu, ceritanya Jayabaya Muksa. Iya, tapi di situ di buku sejarah cuma tertulis Jayabaya menjadi Raja Kediri di tahun ini sampai segini gitu doang ya Pak ya, nggak ada. Cuman gitu. Dan disebutkan juga cuman pokoknya Kediri menjadi lebih besar gara-gara Jayabaya itu gitu. Ya itu juga saya masih nyangkut dalam sejarahnya juga, dalam dongengannya juga. Jadi saya tunjukkan di seri tiganya ini, Jayabaya Muksa ini dia pakai perang dengan kerajaan Jenggolo. Jenggolo itu kan masih saudara tuanya. Nah ini perang sama Jayabaya. Karena yang sini ya itu tadi tidak mau selamanya jadi bawahan kerajaan Kediri. Satu itu. Dua, menyakitkan lagi anak Jayabaya diusir pulang. Harus cerai dengan anaknya Penjalu. Nah ini Jayabaya ini dalam semedinya pernah melihat burung ulung. Burung ulung itu putih warnanya, terbang diikuti dengan mendung. Awan gelap itu. Nah itu terus
terjadi hujan gede banget ini. Oh. Dilihat dari mata batinnya ya. Itu terus ini perang dengan Jenggolo belum kalah tapi Jayabaya mundur karena melihat kenyataan ada burung putih itu yang membawa awan. Ini kok kayak yang saya lihat di mata batinku, ini perlambang ini. Mundur Jayabaya, yang sini rada seneng gitu ya, orang belum selesai tapi dia sudah mundur, padahal sini perangnya sudah kalah ini sebenarnya. Itu nggak taunya terus langsung hujan badai dan lain sebagainya, sampai dengan banjir, sampai dengan tanahnya belah, keluar Blegedobo Lumpur. Nah, keluar lumpur, merusak kerajaan Jenggolo. Nah, makanya Jenggolo terus hancur dan hilang di dalam bumi gitu. Untungnya Jenggolo sudah dipecah-pecah, ada kerajaan Tumapel, ada Murawan gitu. Jadi cabangnya banyak ya. Nah, yang Koripan itu, Koripan itu ya si Bajo itu loh. Sama kan itu kejadian gitu. Tapi itu dibor kalau itu. Ya gitulah pokoknya. Jadi itu sampai dengan itu sana kalah sudah. Sini Jayabaya juga agak menyesal gitu. Terus entah sama Empu Sedah untuk menulis kembali cerita Bharatayuddha. Nah, sebab ditulis kembali oleh Empu Sedah itu menggambarkan kejadian perangnya Jayabaya sama kakaknya yang di Pejalu itu. Ditulis lagi jadi seperti cerita ini ya. Yang menulis ini bisa saja dia mengarang melanjutkan tulisan Mahabharata tapi seakan-akan terjadi di tanah Jawa. Seakan-akan terjadi di tanah Jawa. Terus perwakilan dari si Jayabaya itu adalah Arjunanya gitu. Pandhawa kan waktu mau perang kan ragu-ragu. Pandhawa sama Kurawa itu mau perang kan ragu-ragu bagaimana sana orang tua dan banyak gini-gini. Terus sampai dengan ada Bhagavad Gita itu loh, Kresna ngasih tahu bahwa ini adalah perjuangan atau namanya Dharma Bekti gitu kan. Nah, ini ngarang itu sampai dengan perang Bharatayuddha itu berangkatnya Salya ke medan perang itu Jayabaya tersinggung. Nah, tersinggung dan curiga karena dulu itu Empu Sedah itu dulu satu desa, satu perguruan dari itu dengan Proborini, permaisurinya si Prabu Jayabaya. Nah, dalam gambar itu katanya ya ini tidak ada cerita, ada cerita yang benar itu. Karena katanya itu pada waktu menulis dan menggambar itu suruh menggambarkan leluhurnya. Jadi wayang-wayang itu dulu gambarnya orang biasa kan. Wayang model gambar sekarang itu kan katanya si Kanjeng Sunan Kalijaga yang membuat. Nah, itu pada waktu itu digambar, makanya sampai lahir wayang beber. Dianya gambar terus diceritakan oleh dalang gitu. Nah, di situ ini dianggap salah si Nganu. Soalnya pada waktu gambar itu ada titik jatuhnya cat hitam itu seperti tai lalat. Persis di dada Setyawati. Nah, padahal Proborini itu punya tai lalat di situ. Nah, ini curiga. Terus dianggap salah, akhirnya
dihukum mati, bakar. Nah, mau dibakar itu dia sudah menyerahkan diri kepada dewanya. Pada waktu mau masuk itu dia sudah mati sebelum masuk ke api. Dia tidak merasakan membangun Bharatayuddha ya. Nah, itu seakan-akan terjadi di tanah Jawa. Terus itu gambaran dari kisah peperangan antara Kediri sama Singgoyo. Itu ada itu juga. Oke sih. Ya. Kalau waktu itu selesainya sampai dengan Jayabaya tetap mengeluarkan dirinya dari kehidupan moksa. Tuh. Ini juga cerita karangan. Iya ngarang lah. Ya sudah. Ya udah Nah, itu panjang lebar toh, walaupun tidak semestinya ini, iya. bukan yang semestinya, ini hanya karangan aja. Karangan. Dan ya sudah, itu cuma nggak ada, memang asli yang nggak ada dikarang aja tanpa melecehkan pun tidak apa-apa Iya. ya Pak ya kan, mereka melestarikan. Orang-orang dulu juga banyak yang ngarang di, ya kan? Kan dari Mahabharata yang bahasa Sanskerta asli dari sana juga diturun di sini, iya. di bahasa Jawa kuno juga. Terus Ramayana juga ada 2 kan. Nah, ya enggak apa-apa. Iya. Makanya bagi sutradara-sutradara muda itu bisa saja dia dengan berpatokan dari buku yang ada, terus mengarang juga. Oke, sudah jelas nih, sampai sini kita sudah tahu ya akhirnya siapa itu Prabu Jayabaya atau Raja Jayabaya itu, dan ceritanya itu gimana sebenarnya nggak ada dan banyak yang karangan juga gitu. So thank you for watching and see you next episode. Bye bye.